Guys, kalau kita berbicara tentang kota yang nyaman untuk ditinggali, salah satu hal sederhana namun sangat penting adalah fasilitas bagi pejalan kaki. Trotoar atau jalur kaki lima seharusnya menjadi ruang aman bagi masyarakat untuk berjalan dengan nyaman tanpa harus khawatir dengan kendaraan atau hambatan lainnya. Sayangnya, kondisi tersebut belum sepenuhnya bisa kita rasakan di banyak kota di Indonesia. Padahal, berjalan kaki adalah aktivitas dasar yang dilakukan hampir semua orang setiap hari. Di sisi lain, jika kita melihat negara tetangga seperti Malaysia, perhatian terhadap pejalan kaki terlihat jauh lebih serius dan terencana. Nah, di video ini, kita akan membahas perbandingan menarik antara trotoar di Indonesia dan fasilitas kaki lima di Malaysia. Integrated strength training, all in peak humidity. There's never a dull moment walking in Jakarta. There's on-demand traffic management, community-supported navigation, no shortage of obstacles, dynamic terrain. Integrated strength training, all in peak humidity. Jakarta, not for the faint-hearted. Merit, detik-detik anak SD pulang sekolah nyemplung ke saluran drainase akibat penutup got hilang. Review trotoar Jakarta. Hai guys, sambil jalan pagi kita review trotoar nih guys. Nah, jadi gunanya trotoar bagus tuh apa sih? Ya pertama tentu saja buat pejalan kaki guys. Jadi pejalan kaki itu kalau di jalan raya sesuai undang-undang adalah prioritas ya. Tetapi mungkin karena jumlahnya sedikit ya, jadi mereka kurang terperhatikan nih. Mereka biasanya nggak dapat prioritas di jalan tuh. Bahkan trotoar tempat mereka berjalan atau tempat mereka lewat itu biasanya kondisinya kurang sangat memprihatinkan ya. Kita lihat nih, misalnya kalau ini yang trotoar bagus ya, jadi dia lebar. Tapi banyak juga trotoar yang kayak gini nih, misalnya ada orang jualan, ini kayak jualan kembang nih ya. Ini trotoarnya jadi sempit, dipersempit gitu, dimakan. Biasanya kalau sore sampai malam juga banyak orang jualan di trotoar yang sampai akhirnya pejalan kaki pun turun di trotoar itu gitu. Lalu belum lagi ya ini nih, aduh, ini Jakarta Selatan loh. Trotoarnya kayak gini nih, bisa buat trail run kali ya. Padahal ini juga dekat tempat padel yang mewah itu ya. Nah, ini di sini kita bisa belajar keseimbangan juga nih. Kalau banyak orang pejalan kaki itu juga mengurangi beban kemacetan ya, mengurangi beban subsidi BBM juga dan juga polusi udara. Lalu, kalau trotoarnya sudah lebar, sudah bagus, Pak Gubernur, jangan lupa juga dikasih pengaman nih. Karena kalau enggak, itu bisa dilewati motor, bahkan motor yang lawan arah. Seringkali terjadi konflik ini di sini nih. Kalau orangnya kayak saya, motornya takut tuh. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang ibu-ibu, orang-orang yang badannya lebih kecil, itu biasanya motornya lebih ngegas. Nah, dikasih pengaman. Ini kalau enggak, ini masyarakat nih ngasih pengaman sendiri kayak gini nih. Nah, kenapa nggak dikasih pengaman yang pejalan kaki bisa lewat, motornya nggak bisa lewat. Tapi memang kadang-kadang kayak mengganggu jalurnya orang tunanetra sih atau orang buta sih ya. Tapi daripada dilewati oleh pemotor yang buta mata, buta hati dan buta pikiran, yang dia nggak tahu bahwa kalau trotoar itu nggak boleh dilewati oleh pemotor dan bahkan membahayakan pengguna lain, yang mending di kayak gini nih. Kayak ini masyarakat sendiri nih ngasih rintangan-rintangan begini gitu. Membangun trotoar jangan malah sengaja ini kayak gini nih. Ini sengaja untuk justru memfasilitasi motor untuk naik ke trotoar dan lawan arah nih. Nih, ini buktinya nih. Kenapa nggak bisa dilewati motor, malah dibikin landai begini sengaja banget. Dan ini tiap hari motor lewat nih lawan arah di sini. Beberapa kalau ngelihat saya dia takut balik arah atau nggak jadi lewat, tapi tetap lawan arah gitu. Tapi kalau ketemu orang yang misal cewek, wanita dan lain-lain, mereka yang lebih galak gitu. Nah, gimana tuh Pak Gubernur ya? Nah, semoga ini nyampe ke Pak Gubernur ya, karena saya tahu Mas Pram ini orangnya baik dan punya niat baik di Jakarta. Saya yakin yang kayak gini ini akan diperhatikan ya, karena ini ada nih, nah kayak gini dibangun bagus nih ya. Nah, tapi jangan hanya spot-spot tertentu aja, tapi juga yang lain juga. Nah, kan saya kira anggarannya juga ada di Jakarta. Nah, semoga sampai ke Pak Gubernur dan beberapa teman saya yang kenal Pak Gubernur mungkin bisa membantu menyampaikan lah ya. Oke teman-teman, terima kasih. Di Indonesia sebenarnya fasilitas trotoar sudah banyak dibangun, terutama di kota-kota besar. Secara konsep, trotoar ini dibuat untuk memberikan ruang aman bagi pejalan kaki agar tidak perlu berjalan di badan jalan yang berbahaya. Namun, dalam praktiknya, fungsi trotoar seringkali tidak berjalan maksimal. Tidak sedikit trotoar yang kondisinya rusak, berlubang, atau bahkan terputus, sehingga membuat pejalan kaki kesulitan untuk melintas dengan nyaman. Selain masalah perawatan, persoalan lain yang sering terjadi adalah penggunaan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya.
Banyak trotoar yang justru dilewati oleh sepeda motor untuk menghindari kemacetan. Bahkan, dalam beberapa kasus, trotoar juga digunakan sebagai tempat parkir kendaraan atau dijadikan lokasi berjualan oleh pedagang kaki lima. Akibatnya, ruang yang seharusnya aman bagi pejalan kaki justru menjadi sempit, tidak nyaman, dan terkadang membahayakan. Situasi ini tentu membuat pejalan kaki di Indonesia seringkali berada pada posisi yang kurang diutamakan. Banyak orang akhirnya terpaksa berjalan di pinggir jalan yang penuh kendaraan karena trotoar tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Padahal, jika trotoar dirawat dengan baik dan dijaga fungsinya, kota akan terasa jauh lebih ramah, tertib, dan nyaman bagi semua orang. So I was walking around TTDI recently, and dang, they made some pretty awesome upgrades to the street corners and pedestrian crossings. So much more space for pedestrians to cross the street now. Awesome if you're a pedestrian. Sucks if you like to park your car illegally. Selangor, Anda bila lagi? All right, Malaysia. I'm gonna go here in Soju. I think I'm saying that right, in Soju, and look for some wedding attire. I'm not gonna stop talking about it. I'm sorry, I'm not. Yeah, I just want to go look in here and see. I probably won't pick it today, but I want to see because it's time. It's almost time, y'all. Look at how beautiful this is, y'all. I'm not tripping, so I won't even pretend that I'm tripping. This place is freaking beautiful, right? It's so beautiful. Like, and see how calm it is? Y'all, it's always calm like this. Oh, Merdeka was lit. We was lit. But it was still like organized, lit, you know? I mean, gosh. So I'm about to go in here. I'm going in here right now. Feels so good, y'all. All right, I'm done. I love y'all, man. POV, ketika pejalan kaki dihargai. Berapa nih? Jalan kaki kok dipikirin. Dari tadi kita jalan jauh banget udah. Cuma ya adem. Kayak begini gitu. Ada AC-nya, terus nggak crowded. Maksudnya kok bisa gitu mikirin pejalan kaki? Biasanya kan ya di trotoar yang ada tiang listrik itu. Yang tiba-tiba ada lubang, ada motor segala macem. Kok bisa mikirin jalan kaki kayak begini? Jadi jalan kaki sejauh apapun adem. Keren. Banyak segelintir netizen yang cakap jalan trotoar di Malaysia kumuh kah, banyak sampah kah, macam itu. Nih, tengok sendiri kalian. Biar apa ya? Biar tak cuma bergaduh di media saja, kawan. Saya akan tunjuk faktanya di Malaysia. Tengok, pengendara tertib. Mulai tadi kalian tidak mendengarkan yang namanya bunyi klakson atau horn kan? Itulah Malaysia, kawan. Tidak pernah menjumpai di Indonesia macam ini. Pastinya santai, nyaman kelihatannya itu. Oke kawan, seperti itu saja yang saya share buat kalian. Saya doakan yang menonton video ini, yang menjumpai video ini, semoga selalu diberikan kesehatan. Nah, pemirsa, kalau di sini kita pejalan kaki itu sangat dihormati ya. Nah, ini contohnya saya lagi nyebrang, mereka semua pada berhenti. Kita cukup menekan tombol ini aja ya. Tombol ini kita tekan, maka lampu untuk penyeberang jalan itu sudah hidup. Nah, jadi sangat berbeda ya dengan di Indo yang kalau ngelihat orang nyebrang itu langsung cusas gitulah. First time lari di KL City. Kalau kalian mau olahraga gratis di KL, bisa banget jogging di KLCC Park, belakangnya Surya KLCC. Jogging tracknya luas dan nyaman banget, medannya naik turun, dan kalian juga bisa nikmatin pemandangan Twin Tower di sini. Bestnya start lari dari jam 7, jangan lupa pemanasan dulu sebelum mulai lari.
Ini vibes-nya mirip-mirip di GBK, cuman bedanya kalau GBK kan kita muterin stadion. Nah, kalau ini bener-bener di depannya Twin Tower banget. Setelah 50 menit lari, gue sama teman gue mutusin buat sarapan di NZ Curry House, kedai mama yang dia lokasinya depannya Twin Tower banget. Kalau pagi, kedai mamanya ramai sama pejabat yang lagi sarapan. Nah, ini gue pesen teh dan roti canai. Nah, ini jangan kaget ya, gue pesen roti canai manis tapi tetap dikasih kari sama sambal. NZ Curry House ini cukup terkenal karena dia bener-bener view-nya cantik banget, langsung depannya Twin Tower. Harganya juga masih reasonable kok. Gue tadi makan berdua habis Rp14. Recommended buat dikunjungi kalau kalian main ke KL. Nah, pulangnya kita lewat Pintasan Saloma. Jujur jarang banget lihat Pintasan Saloma sesepi ini karena biasanya ramai gila. Dia memang cantik banget sih karena dia ngasih angle lain dari Twin Tower. Pulangnya kita ketemu kucing Comey pas mau ke arah stasiun Kampung Baru. Kira-kira ada tempat lainkah yang enak buat olahraga di sekitaran KL? Tulis di kolom komen ya. Berbeda dengan kondisi tersebut, Malaysia menunjukkan pendekatan yang cukup kontras dalam hal fasilitas pejalan kaki. Di banyak kota di Malaysia, jalur kaki lima dirancang dengan baik, rapi, dan terawat. Permukaannya relatif rata, bersih, serta memiliki jalur yang jelas sehingga pejalan kaki dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pejalan kaki benar-benar diperhatikan dalam perencanaan tata kota. Selain infrastruktur yang baik, aturan penggunaan fasilitas pejalan kaki di Malaysia juga lebih disiplin. Motor hampir tidak pernah terlihat melintas di jalur pejalan kaki, dan area tersebut benar-benar dijaga agar tetap menjadi ruang khusus bagi orang yang berjalan. Dengan kondisi seperti ini, masyarakat merasa dihargai dan diutamakan ketika berjalan kaki, baik untuk aktivitas sehari-hari, berbelanja, maupun sekedar menikmati suasana kota. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kualitas fasilitas pejalan kaki bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga soal kesadaran masyarakat dan penegakan aturan. Ketika trotoar dirawat dengan baik dan digunakan sesuai fungsinya, kota akan menjadi lebih tertib, sehat, dan manusiawi. Guys, dari perbandingan ini, kita bisa melihat bahwa Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk menciptakan kota yang lebih ramah bagi pejalan kaki. Yang dibutuhkan bukan hanya pembangunan trotoar, tetapi juga perawatan yang konsisten, aturan yang tegas, serta kesadaran bersama untuk menjaga fasilitas umum. Pemerintah tentu memiliki peran penting dalam menyediakan dan merawat infrastruktur. Namun masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan trotoar sesuai dengan fungsinya. Semoga ke depan kita bisa melihat lebih banyak trotoar di Indonesia yang bersih, rapi, dan benar-benar nyaman digunakan oleh pejalan kaki. Karena pada akhirnya, kota yang baik bukan hanya kota yang ramah kendaraan, tetapi juga kota yang menghargai setiap orang yang berjalan di dalamnya. Jadi, mulai dari hal kecil, yuk kita biasakan menghargai hak pejalan kaki dan menjaga fasilitas umum agar tetap bermanfaat bagi semua orang.